Selamat pagi, shalom. Beling dulu kiri kanannya, coba bilang dulu selamat pagi, shalom kiri kanannya. Katakan kepadanya luar biasa, ajaib Tuhan menolong kita hari ini ya. Wow, di atas tuh ada suaranya tuh melengking juga ya. Teman-teman dari pelayanan bahasa daerah Nias sedang bernyanyi juga. Saudara-saudara rindu nggak bahwa gereja ini satu kali akan selesai dengan semua pakai peredam, semua full AC. Cuman saya khawatir kalau full AC semua, saya khawatir Anda tidur ya. Saya cuman khawatir saja, mudah-mudahan tidak ya. Saya khawatir tidur gitu, karena di rumah susah tidur, di sini gampang tidur gitu ya. Ya itulah harapan, namanya juga kita terus berdoa, terus kita mengumpulkan dana-dana kita ya. Tapi untuk tahun ini saya punya sebuah kerinduan, cita-cita begitu ya. Untuk anak-anak kita terlebih dahulu, di belakang itu di lantai 1 saya suka melihat abu itu kayaknya karena masih belum di keramik ya. Jadi kadang-kadang mereka bilang panas pak, tapi dipasang kipas, takut abunya terbang, ya dihirup gitu ya. Saya mau punya sebuah rencana, dan saya berharap saudara-saudara bisa ikut dalam rencana besar untuk anak-anak. Apa itu? Ya kita buatlah keramik buat anak-anak kita. Yang setuju katakan amin. Ya saudara-saudara, bilang kiri kanannya, setuju kau kan? Bilang, tanya dulu, setuju kan? Bilang, setuju kan? Setuju kan? Iya saudara-saudaraku harus setuju ya. Karena buat anak-anak kita. Kemarin ada tukang kami panggil, saya dengan Ama Billy ngobrol cerita begitu ya. Saya tanya keadaan keuangan gereja, tidak bisa diganggu memang karena harus mempersiapkan untuk pelunasan tanah gereja. Tapi saya percaya uangnya sudah tersedia. Amin saudara-saudaraku. Uangnya sudah tersedia, katakan 2 3 ya. Tinggal mengeluarkan dari dompet masing-masing. 2 3 ya. Ya itu, uangnya sudah tersedia. Amin. Tinggal mengeluarkan saja. Ya. Mudah-mudahan besok saya atau di grup nanti dimulai siapa yang memberikan berapa. Total semuanya murah. Nggak mahal saudara-saudaraku. Keramiknya, semennya, pasirnya udah dihitung semua. Dan kita mau keramiknya granit yang terbaik buat anak-anak supaya mereka bisa lebih luar biasa lagi ya menikmati berkat-berkat Tuhan buat anak-anak kita. Jangan mikirin kita saja dalam ibadah besar seperti ini. Anak-anak juga harus dipikirin. Tidak besar, murah saja dananya, hanya 32.500.000. Katakan bersama saya, hanya 32.500.000. 2 3 ya. Iya. Sekali lagi uangnya sudah tersedia. 2 3 ya. Tinggal bagaimana? Engkau sudah mengatakannya, haleluya, amin. Tinggal mengeluarkan dari dompet kita masing-masing. Ya itu harapan besar ya. Oke, hari ini kita masih berbicara tentang topik-topik kita bahwa kita harus kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Kasih yang memang harus kita terus kembangkan terus di dalam hidup ini. Jangan berhenti, karena kasih yang mula-mula itu penting sekali. Nah, slide bisa kalian tampilkan slide. Kita akan melihat pelan-pelan beberapa penyebabnya. Ya. Klik first love. Apa itu first love? Cinta pertama. Betul ya? Ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris, kasih yang mula-mula itu memang diterjemahkan adalah cinta pertama. Siapa di sini yang pernah atau sudah atau jangan-jangan sedang cinta pertama? Ayo, siapa yang sudah pernah, sedang mungkin cinta pertama? Ya. Jangan yang suami istri bilang saya belum pak, udah keterlaluan. Anakmu sudah 3 kau bilang belum, itu sudah keterlaluan. Masa anakmu sudah 3 belum pak, saya belum pernah cinta pertama. Lah itu istrimu itu siapa? Oh ini cinta ke-10 pak. Wah gawat, celaka 12, kau perlu disalibkan berarti. Berarti ada sambilan-sambilan, ada sampingan yang lain berarti ya. Pada 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa bagaimana saya dengan istri. Pada waktu dahulu saya
berkenalan atau membangun hubungan dengannya. Ya, hari ini dia melayani di bahasa daerah Nias. Tuh diterjemahin itu ya, ibadah hari ini. Nah, coba lihat tuh suaranya tuh. Luar biasa kan? Turunan raja, saudara-saudara. Turunan raja begitu dia menggelegar. Ya. First love atau cinta pertama itu adalah cinta yang biasanya tidak bisa terlupakan memang. Saudara-saudaraku, kalau engkau yang masih muda, kalau ada laki-laki yang pertama sekali berjumpa langsung ngomong I love you, maka saya kasih tahu padamu wanita, jangan pernah kau percaya laki-laki itu. Karena itu laki-laki sontoloyo. Mengapa? Karena saya waktu dulu bicara cinta pertama, waktu mau bicara I love you, itu susahnya minta ampun. Begitu dia. Karena itu pertama sekali. Tapi jantungnya berdebar. Jadi jantungnya gerudak, tapi sulit mengucapkannya. Begitu. Tapi ada laki-laki yang belum apa-apa baru kesenggol sedikit, I love you. Belum sih, I love you. Itu sudah terlalu sering dia lakukan sama wanita lain. Dan jangan kau percaya dengan laki-laki seperti itu. Itu jangan-jangan playboy cap tikus. Anda dan saya kalau bicara soal cinta pertama atau first love ini, pasti masing-masing punya pengalamannya. Nah, pengalaman saya 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana waktu awalnya saya berkenalan atau membangun hubungan dengan istri. Yang mau mendengar khotbah atau apa yang disampaikan itu bisa melihat ya. Saya akan masukkan di halaman Facebook dan juga di YouTube mungkin dalam hari Rabu atau Kamis ini. Setiap khotbah-khotbah yang sudah ada, Bapak Ibu bisa lihat, bisa dengerin lagi di dalam halaman Facebook saya, Pendeta Octavius Bangun Gereja Kristen Baitani, atau YouTube-nya. Anda bisa cek di situ ya. Oke, hari ini kita melihat itu kasih yang mula-mula first love itu. Oke, next. Kembali kita melihat di dalam kitab Wahyu, kita lihat lagi ya. Belajar lagi kita menatap ayat ini, membacanya, bahwa ternyata memang kalau Anda membaca kepada jemaat di Efesus, di sini ada hal yang memang sangat penting. 2 minggu yang lalu juga saya sudah sampaikan. Tapi kita akan belajar hari ini mengapa bisa hilang kasih mula-mula. Ya, kehilangan kasih mula-mula itu nanti bagaimana ya. Kepada jemaat di Efesus ayat 2 saya baca, aku tahu segala pekerjaanmu. Perhatikan ayat itu, baik jeripayamu maupun kerjaanmu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidaklah demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah. Berarti memang jemaat ini, gereja ini, jemaat itu isinya adalah orang-orang yang militan bagi Tuhan. Isinya mereka-mereka yang tidak kenal lelah, pekerja keras, rela berkorban, menderita demi Tuhan Yesus. Mereka melakukannya dan itu sangat baik. Dan menurut kita kalau dipandang dari luar, jemaat itu adalah jemaat yang sungguh-sungguh sekali di dalam Tuhan. Karena mereka memiliki aktivitasnya, aktivitas pelayanannya itu, dan mereka melakukan banyak hal dengan memang sepertinya semua untuk Tuhan. Oh, saudara-saudaraku, pekerjaan pelayanan mereka itu pastilah sangatlah luar biasa. Namun saudara-saudara, ayat yang ketiga atau yang keempat, mohon maaf, ayat yang keempat. Next slide. Ayat ini menjadi catatan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jadi rupanya ada penilaian dari surga berbeda dengan penilaian dari dunia. Kalau penilaian dari surga itu selalu bisa menusuk sampai ke dalam. Kalau penilaian dunia itu biasanya tampak luarnya atau seringkali hanya di permukaan
saja, covernya saja. Tetapi saudara-saudara, kalau dari surga sampai isinya di dalam, dia menilai begitu tajamnya dari surga. Nah, penilaian dari surga, yaitu penilaian dari Yesus kita, dikatakan aku mencela engkau. Ternyata dia mendapat celaan. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Karena engkau telah meninggalkan cinta pertamamu, first love-mu itu. Jadi saudaraku, akhirnya kita harus melihat aktivitas semua yang kita kerjakan, aktivitas rohani yang kita lakukan, ternyata di dalam kehidupan penilaian surga itu belumlah seperti, bisa jadi maksud saya, belumlah seperti apa yang standarnya surga. Dunia bisa saja menilai Anda baik, dunia bisa saja menilai Anda orang yang sangat dermawan, tetapi penilaian surga belum tentu. Kenapa? Karena surga melihatnya sampai kedalaman hati. Nah, di sini yang harusnya kita sadari, mengecek hidup ini. Kadang-kadang kita melihat memang ada orang yang sudah jelas sekali nampak, tidak lagi ke gereja. Oh, berarti sudah kehilangan kasih mula-mula memang kan, sudah nampak jelas. Tidak lagi datang berdoa, oke, itu kelihatan betul. Tidak lagi baca firman, oh ya itu betul sekali, itu kelihatan nampak sekali. Tapi ini tidak, mereka masih melayani. Mereka masih dalam situasi mereka berkumpul bersama, beribadah bersama, di mana mereka melakukan aktivitasnya luar biasa, tahan menderita, dihina, difitnah, sabar dan tidak mengenal lelah untuk Tuhan. Tapi ternyata penilaian surga itu berbeda. Saudara-saudara, mari kita belajar begini saudaraku. Satu dulu, jangan pernah ukuran yang selalu kita ukur itu adalah ukuran menurut kita. Jangan pernah ukuran yang menurut kita itu adalah ukuran yang dunia ini ukur tentang segala sesuatunya. Ukuran yang harusnya kita ukur dengan alat ukurnya itu adalah kebenaran firman Tuhan yang menjadi alat tolak ukurnya. Surga menjadi tolak ukurnya. Kalau kita selalu mengukur dengan apa yang dunia ini ukur, maka kita selalu merasa bahwa kita sudah paling baik, ya kan? Benar apa tidak? Kita selalu merasa bahwa sayalah yang paling benar, saya yang paling tahu, paling mengerti dan segala sesuatunya. Ada banyak suami, ada banyak istri juga yang merasa bahwa dia sudah paling baik, karena dia ukur itu dengan apa? Dia bandingkan dengan suaminya, dengan pasangannya. Dia merasa dirinya lebih baik. Harusnya ukuran yang kita ukur itu selalu tentang diri kita. Standarnya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Surga menjadi catatan standar kita dalam menjalani hidup. Nah, ini menjadi sebuah catatan bagi kita yang hidup bergereja hari-hari ini. Begitu gereja merasa bahwa dia sudah capek, sudah lelah, sudah begini, sudah mengerjakan yang terbaik segala sesuatunya, hati-hati bahwa kita bisa saja hilang cinta pertama kita dengan Tuhan. Hilang kasih mula-mula itu. Kata ayat ini kan benar-benar dibilang meninggalkan. Berarti dulunya ada. Sebelumnya itu jelas mereka lakukan. Sebelumnya itu mereka betul-betul menikmati. Tetapi kemudian mereka tinggalkan itu. Dan mereka menuju kepada apa? Menuju kepada pola dunia yang tanpa sadar. Di dalam hatinya belum kelihatan sekali tampilannya atau apa yang dia lakukan itu sudah jatuh atau sudah hilang kasih, itu belum kelihatan. Tapi di dalam diri, di dalam batinnya, Tuhan menilai itu ternyata sangatlah berat. Itu sudah jatuh. Jadi ukurannya sekali lagi adalah kasih mula-mula Anda bagaimana. First love, cinta pertama Anda dengan Tuhan bagaimana. Kalau kita baca dalam terjemahan-terjemahan lain, next.
Misalnya dalam BIM ini ya, BIMK dikatakan begitu, tetapi ini keberatanku terhadapmu, terjemahan lain. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Berarti memang kasih kepada Kristus. Jadi rupanya sekali lagi ada orang melakukan pelayanan ternyata kehilangan kasihnya kepada Tuhan. Nah ini ya saudara-saudara. Berarti kalau dibaca ayat ini, setiap kita bisa terjebak dengan rutinitas pekerjaan, rutinitas pelayanan yang baik-baik yang dilakukan, tetapi kita tidak mengasihi Tuhan. Wis, ini sebuah peringatan keras bagi kita. Terjemahan yang lain mengatakan dalam TSL ini, tetapi aku kecewa dengan kalian karena hal ini, katanya. Kalian tidak lagi mengasihi aku dan tidak lagi saling mengasihi seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Ini terjemahan yang lain bilang, kalian gak seperti dulu lagi, tidak mengasihi aku lagi dan tidak saling mengasihi. Sekali lagi, jemaat Efesus bukan jemaat yang tidak punya aktivitas rohani yang baik. Bagus. Bukan berarti mereka adalah orang yang langsung saja menyerah. Tidak kenal lelah. Tetapi mengasihi Tuhan itu rupanya lebih dari segala-galanya. Nah saudara-saudara, hati-hati Anda semuanya hari-hari ini, dan saya ingatkan kita dan saya juga untuk kita berwaspada. Katakan amin. Untuk kita berwaspada. Katakan amin. Mari kita lanjut lagi. Next slide berikutnya. Kalau begitu kita melihat sebuah pelajaran penyebab kehilangan kasih mula-mula. Ada beberapa hal yang harus Anda dan saya selalu cermati untuk kita lihat. Kehilangan kita kasih mula-mula itu atau cinta pertama itu bisa jadi pertama karena ada kebencian. Ada sakit hati. Tidak boleh kita menjadi orang yang menyimpan kebencian. Berapa banyak orang dalam hidup ini kebencian itu dia bawa sampai mati. Benar apa tidak? Sakit hatinya dia bawa sampai mati. Menyedihkan sekali. Ada bapak-bapak yang gampang kali sakit hati. Ada juga ibu-ibu yang gampang kali sakit hati. 1000 engkau kasih kebaikan, kau lakukan. Dengar baik ya, ini untuk kita harus sadari. Kau lakukan 1000 kebaikan kepada semua orang. Begitu satu salah, maka orang akan menilai setiap kesalahanmu itu. Dan orang akan selalu bisa menambah-nambahi semua kesalahanmu itu. Benar apa tidak? Kalau kebaikanmu itu orang tidak bisa mengingat-ingat, orang tidak mau kadang-kadang mengingatnya. Kenapa begitu? Ya itulah dunia. Itu sebabnya jangan pernah kau ingat apa yang kau berikan kepada orang lain. Jangan pernah kau ingat-ingat kebaikanmu yang sudah kau berikan kepada orang lain. Tetapi ingatlah kebaikan orang yang sudah orang lain berikan padamu. Itu jauh lebih berharga. Berapa banyak orang yang saya temukan, misalnya dalam komsel juga gitu tuh. Saya sudah lihat. Hanya oleh karena satu kesalahan teman, hanya oleh karena satu kesalahan keputusan, oh dia bisa nggak mau datang lagi komsel dengan berbagai alasan. Dia berpikir bahwa seolah-olah dialah yang paling penting di komsel itu. Saudara, engkau yang rugi karena engkau kehilangan kasihmu yang mula-mula nanti. Kehilangan kasih yang mula-mula itu akan menghambat engkau untuk terus naik bertumbuh. Karena cintamu kepada Tuhan sudah mulai hilang. Coba siapa di sini? Coba nih jujur saja kita ya. Tapi engkau angkat tangan. Jujur aja dalam hati. Siapa yang hari-hari ini gampang kali sakit hati? Periksa hubunganmu dengan Tuhan juga. Periksa apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak. Ceklah, cek. Ada pertanyaan orang bilang, tapi Pak, ada orang bilang gini sama saya. Dia lakukan terus jahat, jelek sama saya. Dia sakiti saya. Wajar enggak Pak kalau saya sakit hati? Saya jawab, wajar. Sakit hati Anda bisa
singgah, tapi bukan berarti ngekos. Katakan amin. Singgah boleh, tapi jangan sampai tinggal. Dengarkan saya baik-baik. Saya kemarin agak nggak enakan sama istri, tapi tadi pagi sudah baikan. Hanya perkara sepele. Lalu dia bilang, Pak, dia peluk saya. Saya bilang, tidur. Malam semuanya. Masih marahnya kau, Pak. Tidak. Coba bayangkan tidak, tapi suaranya berat kan? Tidak. Merita. Tidak. Tapi kan gayanya itu sudah menunjukkan marah kan, sakit hati kan? Tapi malam saya merenung, istri saya tidur. Suaranya pun bagus. Gitu ya. Agak mantap begitu. Saya pagi-pagi dia sudah bangun, diberesin semuanya lagi makanan. Tiap hari Minggu makanan untuk pelayan-pelayan itu semuanya dia yang masak itu. Nanti berdoa kami sebentar, kadang dia berdoa sendirian karena lebih dulu jam 4:30 udah bangun. Habis itu nanti mulai setelah selesai dia bangunkan lagi semua anak-anak. Saya pun menyembah Tuhan sebentar, mempersiapkan firman untuk hari ini gitu ya. Ya di santai itu hal yang dilakukannya dan dia dinikmatinya setiap minggu. Apa yang dalam benak pikiran saya? Saya bilang begini, hebat ya, betapa banyaknya yang sudah dilakukan istriku, luar biasa. Masa gara-gara secuil yang semalam hanya ngomongannya aja langsung aku sakit hati ya. Langsung saya bilang, alangkah bodohnya aku ini. Maka begitu selesai doa baca firman Tuhan semuanya, lalu saya ke dapur, saya bilang, lagi ngapain kau yang? Kau lihatlah lagi ngapain ini? Oh ingat ya, kalau wanita sudah ngomong gitu, ingat itu ingat bapak-bapak, tanda-tandanya itu. Kau lihatlah apa yang sedang kukerjakan ini. Maka aku bilang, yang bisanya kau letakkan dulu itu yang, biarlah aku peluk kau dulu yang. Dia bilangnya, nah, maunya semalam, tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Lalu saudaraku saya peluk dia, yang gini, kaulah yang terindah yang Tuhan beri gini. Ya, pria sejati itu, pria sejati katanya. Boleh dia datang tapi nggak boleh nginap, katakan amin. Boleh dia singgah, tidak boleh lama di dalam, katakan amin. Tapi ada orang sampai mati, ngekosnya bukan ngekos lagi, bayar kos dia sakit hati di dalam lama, bayar kos dia lama. Sampai akhirnya dibangunnya rumah berlantai 3 di dalam. Sakit hatinya itu. Itulah bodoh kali. Anda pikir Anda bisa mengasihi Tuhan lebih luar biasa karena dengan sakit hati Anda? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya saya selalu bilang, apapun yang diperlakukan orang padamu, sakit hati itu jangan sampai ngekos. Pernah ada nggak orang menipu Anda atau saya dengan masalah uang? Ada, kami sudah tertipu. Bukan 1-2 juta, puluhan juta. Tapi apakah itu menjadikan kami sakit hati dengan semuanya? Enggak. Saya dengan istri bilang, ya sudah, serahkan sama Tuhan. Kalau dibayarnya, maka dia diberkati. Tidak digantinya, maka dia pasti dapat balanya. Habis. Saudara-saudara, itu yang membuat kita ketika kita bebas dari sakit hati kebencian, itu yang membuat kita enjoy, menikmati hidup. Katakan amin. Muka Anda pun berseri, katakan amin. Enggak diduga umur Anda sudah mau ujur. Anda sudah tua, tapi dilihat orang Anda masih sangat muda. Haleluya. Apakah Anda rindu seperti itu? Amin bukan? Ibu-ibu umurmu 50 tahun tapi dipanggil orang dek, kan luar biasa itu kan. Daripada umur Anda 20 tahun tapi dipanggil apa? Nek, nanti kan gawat itu namanya. Kenapa Anda dipanggil nenek sementara umur Anda masih muda? Jawabannya karena sakit hatimu sudah dalam, terpendam begitu lama. Nggak pernah kulihat orang yang gampang sakit hati itu wajahnya berseri. Bohong kalau ada wajah berseri, bohong itu. Tapi berseri sih pak, tengok kan berseri pak. Iya berseri karena ke salon, makeup tempelannya tebal 2 cm, 3 cm, 4 cm. Dan di sini 10 cm tebal.
Iya berseri karena itu. Coba alami, natural. Coba bangun pagi, coba tatap mukamu, coba. Kalau orang yang penuh kebencian, tatap mukamu. Coba lihat, bercerminlah kau. Ada kebencianmu sama orang, apa-apa benci, apa-apa sakit hati, tengok mukamu. Kalau nggak di sini berkerut, 3, 4, 5, 7, 8 berkerut. Pandang dengan cermat, dengan tatapanmu, lihat. Maka engkau akan menyimpulkan. Kalau kau wanita, engkau akan menyimpulkan. Mak lampir, langsung begitu. Karena wajahmu sakit hati terus. Rubah. Buang itu. Bilang kiri kanannya, buang sakit hatimu, bilang. Buang. Nah, ada kan suami bilang, tidak bisa katanya. Keterlaluan tuh suami. Suruh buang nggak bisa katanya. Kalau itu masih kau simpan terus menerus, lama-lama hilang. Makanya kau tinggalkan Tuhan. Nggak heran bisa kau murtad. Nggak heran kau bisa tinggalkan Tuhan dengan gampangnya. Bukankah ada orang yang sakit hati sama gereja, kemudian akhirnya dia menjadi penyesat? Iya. Anda tahu pendiri komunisme Karl Marx. Karl Marx itu anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Penemu komunisme itu luar biasa cinta Tuhan awalnya. Tapi dia pendam sakit hatinya. Dia sakit hati kepada gereja yang tidak peduli kepada orang-orang yang susah. Karena setelah zaman perang dunia waktu itu banyak orang miskin. Tapi gereja dengan bangganya di singgasananya, dengan jubahnya dan semua dengan tongkat-tongkatnya yang kelihatan supaya dihargai terus. Mereka nggak lihat ke bawah. Dia sakit hati. Dia mulai ngomong sama pimpinan. Dia mulai ngomong sama uskup. Dia ceritakan begini. Nggak dipedulikan. Akhirnya dia belajar dari hanya satu ayat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Cara hidup jemaat mula-mula. Dia lihat di situ bahwa semua orang tidak mengatakan itu miliknya. Milik yang satu orang itu berkata milik semuanya. Dari paham satu ayat itulah dia menggemparkan dunia dengan sebuah paham komunis. Pada awalnya Karl Marx bukanlah seorang yang membuang Tuhan di dalam hidupnya. Dia hanya membuat itu yang namanya pola komunis yang baru dengan cara itu, paham itu. Namun setelah dia mati, semua orang-orang di bawahnya itu akhirnya membuang Tuhan. Menjadi ateis lah jadinya. Karl Marx itu dulunya tidak seperti itu. Tapi di bawah-bawahnya Mussolini, apalagi ada satu lagi itu siapa pemimpinnya itu, Lenin. Itulah yang akhirnya membuang Tuhan. Jadilah orang-orang itu tidak percaya Tuhan, ateis. Ingat ya saudara, kalau engkau simpan terus sakit hatimu, teruskanlah. Sebentar lagi kau akan lihat hidupmu makin menderita. Enggak tobat-tobat juga engkau. Kau lihatlah nanti. Enggak heran nanti tiba-tiba begitu dibicarakan tentang Tuhan dalam hidupmu, kau marah-marah, ngamuk. Ada orang begitu. Kita ngomong Tuhan, udah tahunya aku itu. Dulu sebenarnya aku pelayan Tuhan. Dulu begini-begini. Itu akibat dari sakit hatinya yang dipendamnya bertahun-tahun. Dan dia tidak akan mau menerima ketika orang berbicara tentang Tuhan dalam hidupnya. Sakit hatimu siapa? Pada siapa? Orang tuamu kah? Oh ya, banyak orang tua yang sudah melakukan kejahatan. Tapi ketika kau simpan, engkau tidak akan pernah berbahagia. Amin saudara-saudara. Sakit hati sama siapa? Ibu, sama siapa kau sakit hati? Mertuamu. Dan memang begitu. Mertua perempuan akan selalu ribut dengan menantu perempuan. Begitu memang sudah kodratnya. Apa yang kau lakukan? Apakah kau menjadi orang yang marah-marah dan kemudian sakit hati? Saya kasih tahu pada Anda. Anda bisa menjadi kecewa. Mungkin Anda sempat gimana sih mama ini gimana. Tapi jangan sampai dia tinggal, singgah saja dia sebentar. Setelah itu selesai. Amin saudara-saudaraku. Oke, tanya dulu kiri kanannya, apakah engkau punya sakit hati? Coba tanya dulu kiri kanannya, apakah engkau punya sakit hati? Tanya dulu. Nah, kan ada yang bilang, iya sakit hati kali aku sama anakku katanya. Coba itu kan. Sama anaknya pun dia sakit hati. Ada lagi yang bilang, iya sakit hati kali sama siapa? Bapak Sa'a.
Kenapa Bapak Saa? Digeser-gesernya tapak tanah. Halo, halo, halo. Saya mau kasih tahu, Bapak Saamu begitu udah serahkan sama Tuhan. Mau diambilnya itu, serahkan aja lah. Apalah tanah itu geser-geser, udah mati nggak dibawanya kemana-mana. Begitu Anda melepas, biasanya Anda akan menerima. Dengar baik, apa yang kau lepaskan akan terlepas, ya kan? Tapi kalau engkau hari ini melepaskannya dengan sukacita, Tuhan akan mampu menggantinya berkali-kali lipat. Lepaskan. Kan? Janganlah Pak, besar pula itu. Oke lah, terserah lah. Kalau kau tidak mau melepaskan, tidak apa-apa, tapi jangan kau sakit hati. Ada satu keluarga datang pada saya. Ini pengalaman nih. Pak, ini Pak, tanah kami yang di sana itu Pak, begini. Orang-orang ini semua. Ternyata Pak, tapak tanah yang sudah kami bikin pilarnya itu Pak, digeser-geser. Coba, ngerinya kan? Ngeri nggak saudara? Kan udah pakai besi itu. Kan udah dikasih semen. Entah bagaimana caranya digali keliling-keliling, dipindahkan, taruh di sini, saudara. Digali lagi, taruh sini lagi. Ngeri nggak itu orang kita di sini tuh? Aduh, ngeri. Udah ditaruh situ, ya mungkin nggak lah terlalu dalam kali ya kan? Digali keliling, ya sudah tiangnya ini udah ada ini besinya, sudah digali, diangkat di bawah, tak bagaimana, ditaruh, dipindahkan ke sana, dikorek-korek sini lagi, ditaruh, seolah-olah itulah pilarnya. Ngeri nggak itu saudara-saudara? Saya tanya bagaimana Pak? Pak, kalau ku hitung-hitung hampir 10 meter. Mau satu tapak rumah diambilnya. Dari mana Bapak tahu? Ya kan saya tahu Pak, saya tanam di situ. Ada pohon ditanam di situ, dia disinilah pilarnya. Anehnya, setahun kemudian pilarnya di sini. Pohon yang ditanamnya tadi nggak dipindahkan orang itu karena sudah kuat akarnya, ngerti? Kan ketahuan di sini. Aduh, bagaimana lah orang-orang kampung ini kadang-kadang. Dan dia datang pada saya, sakit kali hatiku Pak. Padahal dia dulu ku tolong-tolong Pak. Dari rumahkunya dulu anaknya itu katanya. Saya bilang, Bapak mau kehilangan berkat atau mau dapat berkat? Ya saya mau dapat berkat lah Pak, mana mau kehilangan? Lepaskan 10 meter itu. Masa dilepaskan Pak, kita harus gini-gini. Saya bilang, Bapak maju ke polisi, duit. Nanti ke pengadilan, duit. Pergi ke sana kemarin nanti, saksinya pengacara, duit. Berapalah 10 kali 20 itu, udahlah sama dia lah itu. Tetapi Bapak harus ingat, kesalahan Bapak belum Bapak sertifikatkan kan? Justru itu Pak, sekarang ada program Jokowi Pro, nah makanya mau ku sertifikatkan. Tapi ternyata sudah ke sana, bukan di sini lagi. Apa yang saya bilang? Sekarang waktunya Bapak melepas. Nanti Bapak terima berkat. Lama dia merenung. Kalau menurut dia tadi, biar saya doakan. Artinya orang yang menggeser itu biar mati buat Tuhan. Kita doakan Pak, biar rencana Tuhan nyata dalam hidupnya katanya. Apa rencana Tuhan nyata? Kan supaya mati. Emangnya aku ini dukun pembunuh apa saudara-saudara? Tolong jangan kau masukkan sakit hatimu itu aku ikut-ikut di situ. Jangan coba-coba. Begitu aku bilang doakan, lepaskan. Ayo Pak kita berdoa. Lama. Istrinya pun di situ lama. Mungkin dia menyesal. Kenapa aku datang sama pendeta yang satu ini pikirnya kan? Menyesali dia. Tapi aku bilang, ya itu Pak jalannya. Ayo Pak. Bapak mau bagaimana? Akhirnya dengan baiklah Pak, kalau itu memang menurut Bapak. Dan begitu sambil berdoa nyanyi, apa dibilang lagi sama saya? Kira-kira apa pesan Tuhan sama saya Pak? Maksudnya gini, apa yakin gak Tuhan tuh bilang memang lepas atau tidak gitu? Saya bilang gak ada pesan Tuhan apa-apa. Saya bukan dukun Pak, firman yang bilang itu. Oh enggak ada ya Pak, waktu Bapak berdoa apa kata Tuhan? Bayangkan saudara-saudara, itulah manusia ajaib. Ngerti maksudnya? Pertanyaannya, saya cuma bilang, ampuni saja, lepaskan. Ampunilah, ampunilah. Dan saya ketemu beberapa waktu yang lalu. Saya ketemu di BPN lagi. Apa enggak mungkin Tuhan berkati? Ketemu. Kenapa saya ketemu di BPN? Karena surat tanah gereja ini waktu dibeli yang depan ini dengan yang di sana belum sertifikat, masih notaris. Jadi saya kasih ke sana. Sudah selesai dari desa dikasih itu sertifikatnya, saya lihat salah namanya.
Namanya gereja itu Gereja Kristen Baitani. Entah siapa yang naruh lagi dari kepala desa, entah di desa, ditambah Gereja Kristen Baitani Indonesia. Saya bilang sama Sekdes, Pak Sekdes mohon maaf. Ya sudah Pak, kan Gereja Kristen Baitani udah benar. Salah Pak, ini nggak ada Indonesianya. Masa nggak ada Indonesianya? Coba lihat surat yang pertama saya kirim, kop surat gerejanya. Dia lihat, waduh, iya ya nggak ada Indonesianya. Ini bagaimana ini Pak? Aduh Pak, biar saya telepon BPN, biar saya telepon. Dia telepon lah itu. Nah, saya disuruh ke BPN. BPN itu mengganti, menstip, itu menghilangkan Indonesianya. Nah, saya ketemu di situ. Sertifikat gereja kita udah selesai, saya tinggal ngambil, udah selesai, ketemu dengan dia. Bagaimana Pak? Iya, puji Tuhan loh Pak gini. Ku tengok wajahnya berseri. Dan biasa memang kalau sudah senang, udah berseri, itu pendeta itu dilupakan. Biasa begitu saudara-saudara. Tapi kalau lagi cemberut, stres, pendeta bangun diingat. Begitu. Memang begitu. Udah takdir saya begitu memang. Begitulah dia. Ya, kalau udah stres, Pak bangunlah, datang, gitu biasa. Tapi kalau lagi senang, sukacita, bertambah harta, lupa itu. Lupa. Mohon maaf, nggak nembak, cuma nyindir saja. Lalu apa yang terjadi padanya? Saya bilang, Bapak ngurus sertifikat apa lagi? Dia jawab, itulah Pak. Ya itu Tuhan menolong kita Pak. Ada tanah yang baru kami beli lagi di sana gitu. Berkati Tuhan Bapak. Ya itulah Pak, setelah selesai yang kemarin itu Tuhan pun menolong, ya inilah tanahnya. Berapa Pak tanahnya? Enggak luas sih Pak, ya hanya beberapa. Beberapa apa? Hanya untuk beberapa tapak rumah. Lah kan besar itu saudara-saudara. Jadi tadi hilang 10-20, satu tapak rumah, dapat beberapa tapak rumah. Kan luar biasa itu. Tuhan bisa ganti. Haleluya. Amin saudara-saudara. Oke. Siapa yang menipu engkau hari ini? Siapa? Bapak Saam? Iya. Oh, si Baya. Begitu. Biarkanlah. Jangan kau sampai sakit hati. Kau bisa kecewa? Iya. Tapi hanya singgah. Singgah, bukan tinggal. Katakan amin. Tapi kalau itu hakmu ya minta lagi, nggak apa-apa minta. Karena itu memang bagianmu. Tapi sakit hatimu, kebencianmu tidak boleh ada. Karena itu akan menghilangkan kasih mula-mula dalam hidupmu. Yang kedua, apalagi next, ada dosa yang belum diselesaikan. Nah, ini juga nih seringkali ada dosa-dosa tertentu. Ya. Saya kemarin tuh agak sedikit sama istri saya ngaku, tapi dia bilang ya nggak apa-apa. Ceritanya gini, mobil, catnya apanya semua udah keropos, jadi ada uang kan, pakai uang itu untuk mengapakannya. Dan saya masukkan ke bengkel, dia mulai bilang begini, dari mana nanti uangnya itu, berapa lagi nanti itu? Ditanya di depan rumah ada tukang bengkel, dibilangnya minimal 10 juta Pak. Hei, bagaimana nanti itu? Ya aku mau pasang AC-nya lagi mah. Berapa lagi nanti? Aduh dari mana gini-gini. Biasa mama-mama. Kalau nggak begitu bukan mak-mak namanya. Bersyukurlah engkau bapak kalau istrimu begitu. Karena itu artinya dia memang asli mak-mak. Katakan amin bapak-bapak. Kalau belum begitu belum asli mak-mak dia. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia mulai bingung bagaimana gini. Nah, lalu saya bilang sama dia. Begitu selesai, sampai di rumah kembali mobil itu dan sudah tenang semuanya. Sudah, bagaimana kau bayarnya Pak? Ada, Tuhan tolong saya. Gimana Tuhan tolong? Waktu dulu mah aku dapat berkat mah, terpaksa aku menipu kau sikit-sikit. Menipu macam mana? Ada berkat sama aku kan mah, di sini kan, ku simpan gini dan aku simpan sampai kau tidak tahu. Tidak tahu kau kan mah, kan tidak tahu kau kan? Nah itulah dia hasil menipu itu sedikit itu mah. Aku berani ngomong ini karena dia nggak ada di sini, jangan cerita sama dia. Terus dia bilang itulah apa boleh buat. Dalam bahasa pemerintahan mah dibijaksanakan. Dia cuman ketawa tersenyum karena uangnya tidak keluar. Dia bilang apa? Nggak apa-apalah yang penting nggak ada uangku keluar katanya saudara-saudara. Iya saya bilang yes, luar biasa. Kau lihat kan mah kita ganti pun semuanya itu. Dalam hati saya begini, terima kasih Tuhan, sudah kuakui dosaku, diterimanya dosaku itu.
hati saya seringkali begini, ada dosa tertentu yang memang kadang-kala itu mengganggu kita. Kalau yang seperti tadi saya simpan, saya tahu tujuannya. Dia bilang begini, nggak apa-apa itu Pak. Ya, itu bukan dosa sih, karena memang jelas peruntukannya katanya. Ya menurut saya itu dosa juga ya kan? Kan bohong-bohong walaupun kecil ya kan? Ya itu tidak. Bapak, jawablah Bapak, macam kau bilang tidak berdosa lagi. Berdosa itu Jangan kau bilang tidak berdosa itu. Bahaya kau Bapak. Itu berdosa itu. Cuman agak tertutupi dia, kan begitu dia. Diterima istri, ya yang penting sudah diakui, selesai. Nanti bagi dia bilang begini, ya itulah, pandai-pandai mulai itu ya katanya. Jadi saya bilang sama dia, ingat ya Ma, bukan kau saja yang jago mengelola uang. Bukan cuman kau saja yang pintar Ma mengatur, aku pun bisa. Cuman beda tempatnya, ini kesini hasilnya. Kalau kau ke tempat kuliah anak, kos anak, apa, nah ini beda. Saudara-saudara, kalau yang seperti itu dosa tapi harus diakui, puji Tuhan. Tapi ada dosa yang gak diakui. Apa itu? Ada simpanannya di sana. Ada perempuan lain di sana. Ada laki-laki lain di sana. Nah saudara-saudara, itu harus cepat diselesaikan. Supaya apa? Tidak merembes. Katakan amin. Tidak merembes kemana-mana lagi. Karena dosa yang seperti itu, begitu kita taruh dalam diri kita, dia akan menjalar semakin cepat kemana-mana. Ada banyak dosa-dosa yang tanpa kita sadari harus kita akui. Kemarahan kita yang memuncak. Kebencian kita yang memuncak. Belajarlah kita untuk mengakuinya. Ibu-ibu, belajarlah mengakuinya. Amin, saudara. Ibu-ibu juga jangan bilang enggak. Iya, banyak hal yang salah yang ibu-ibu lakukan. Nah, begitu kita untuk mengakui, sebenarnya begini. Waktu dosa itu kita akui, itu sebenarnya sedang menghancurkan ikatan iblis dalam hidup kita. Karena ketika kita membukakan itu dalam hidup ini, maka iblis tidak berani masuk lagi untuk mengganggu hidup kita. Amin, saudara-saudaraku. Nah, jadi kita perlu untuk belajar mengakuinya. Yang ketiga, yang terakhir selanjutnya, masih ada lagi nih. Yang ketiga apa? Nah ini yang seringkali ditawan oleh rasa sombong. Ada ditawan oleh rasa sombong, artinya sombong itu belajarnya kita itu dengan semua apa yang kita miliki, dengan semua apa yang kita tahu, kita selalu berpikir kita lebih dari orang lain. Ketemu seseorang, kita langsung ukur orang itu dengan apa yang sudah dimilikinya, apa yang dia punya. Nah, kita tanpa sadar itu ada. Sama pengertian firman orang dengan kita mulai ukur bagaimana dia rohaninya dengan kita. Jangan saudara-saudara. Perhatikan dalam hidup ini bahwa kita bisa seperti apa adanya, semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Amin ya saudara. Jangan pernah Anda ukur semuanya dengan segala sesuatu yang Anda miliki dengan orang lain miliki. Jangan ukur seperti itu. Yang pertama, memang nanti bisa jadinya Anda sombong dengan apa yang sudah Anda miliki karena Anda lebih dari dia. Tapi yang kedua, Anda bisa minder, Anda juga bisa stres. Karena Anda bandingkan yang dia miliki dengan Anda miliki. Sebaiknya Anda tenang-tenang saja, santai saja. Anda menikmati, Anda lakukan bagian Anda dengan baik. Amin saudaraku. Yang terakhir, kurangnya bersyukur. Nah ini lagi nih. Ini juga bisa mengakibatkan Anda kehilangan kasih kepada Tuhan. Apa yang Anda dapatkan hari ini harusnya Anda syukuri dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Amin ya. Syukurilah dalam hidup Anda apa yang Anda miliki, apa yang Anda dapatkan. Karena itu akan membawa Anda kepada sebuah mukjizat yang baru yang Tuhan beri. Bersyukur itu bukan sekedar hanya perkataan di dalam mulut, tapi bersyukur itu selalu identik dengan di dalam hati kita tahu bahwa Tuhan sudah memberi saya banyak hal dalam hidup ini. Kadang kalau kami di mobil dengan istri, kemarin lagi ada waktu siang kami pergi jalan keluar.
Kami ngobrol sama istri. Apa katanya? Oh tadi juga gitu, pagi-pagi juga. Bersyukur kali kita ya Pak. Hidup ini ternyata kita nikmati sekali. Walaupun kadang-kadang kita nggak punya uang katanya. Saya bilang ya. Tadi sekalian makan, dia sudah masak. Apa yang kau masak? Yang saya bilang, itu nasi goreng katanya. Oh iya. Ini ada telurnya nih. Ini kau mau telur mana? Telur bulatnya, telur dadar. Ya dadar tuh, ayo dah. Makan bersama, terus ngobrol. Saya bilang, ada kopi ya? Saya bilang, itu ada kopi tuh. Itu kopi. Oh iya, kopi bikin. Sambil minum, sambil ngobrol cerita. Dia bilang gini, sudah enak hidup kita ini apa? Dibuat Tuhan ya. Ih luar biasa Tuhan itu ya. Nah, dinikmati. Bersyukur itu menikmati hidup. Tapi ada orang enggak. Udah daging makanannya, udah daging, tahu? Daging setan makanannya. Bukan lagi babi panggang Tesalonika, bukan. Daging setan. Begitu mantap, enggak bisa juga dinikmati. Bilang begini, hidup ini kurang banyak lagi, kurang gini. Padahal udah daging setan. Coba bayangkan. Coba jujur dulu, siapa yang begitu? Sambil makan dia makan. Tapi kita tengok makanannya gunung-gunung diratakan juga. Tapi, bagaimana menjadi daging? Bagaimana menjadi sehat dalam tubuhmu? Makanya ada orang banyak makan kurus terus. Nggak jadi daging, dibuang terus ke jamban. Nggak lewat usus dia dibuang terus. Tapi bagi anak Tuhan, sikit mau dimakannya jadi daging. Makanya tengok gemuk-gemuk dan segar. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Yang amin itu gemuk dan segar. Haleluya saudara-saudara. Istri saya bilang gini, Ma, jaga makananmu. Dia jawab apa begini? Yang penting sehat. Maksudmu Ma? Untuk apa kurus-kurus badanku? Mau kok kayak aku dulu lagi langsing-langsing. Tapi penyakitan aku. Akhirnya ke dokter Hotman kita terus gara-gara itu katanya. Saya bilang iya juga, betul juga. Ya udahlah, makan aja kita nikmati hidup ini katanya. Makan dia tenang, slow. Kadang-kadang aku bilang hati-hati ya Ma. Iya katanya. Iya, tapi masuk terus. Saudara-saudara, bagaimana Anda hari ini? Kau nikmati hidupmu tidak? Kau nikmati enggak? Jangan menggerutu bilang, jangan menggerutu. Syukurkan, Tuhan terima kasih Tuhan. Oh Bapak aku bersyukur, begini hidupku Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan terima kasih, bersyukur aku Tuhan. Anak-anakku masih sehat, walaupun dia kadang-kadang lupa Tuhan. Oh Tuhan aku masih bersyukur. Syukuri dia masih hidup. Syukuri kalau Anda masih punya anak. Syukuri kalau Anda itu masih bisa kerja. Katakan amin. Jangan bandingkan selalu yang belum ada dalam hidup Anda. Kalau Anda lakukan syukur itu, Anda akan lihat betapa luar biasa. Anda bisa menyadari, Tuhan mengasihi. Dan Anda akan angkat tangan dan Anda akan bernyanyi, Yesus yang termanis buat jiwaku. Anda bisa berkata, Yesus yang termanis. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Yesus yang termanis. Apa yang termanis dalam hidup saudara? Apa? Ada yang bilang sama saya, pekerjaan Pak. Maka dia bernyanyi, gaji yang termanis buat hidupku. Begitu saudara-saudara. Celakalah kau. Apalagi yang termanis dalam hidup saudara? Keuntungan karena Anda bisnis. Oh Tuhan, keuntungan laba yang akan termanis. Laba. Laba terus tidak pernah rugi. Laba terus. Bahasa rohnya pun laba terus, tidak pernah rugi. Apa yang termanis dalam hidup saudara? Harusnya Yesuslah yang termanis dalam hidup saudara. Haleluya. Kita menyanyikan lagu ini, Yesus yang termanis. Dan bersama-sama kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Amin saudaraku. Haleluya. Persiapkan diri Anda. Taruh dalam hatimu hari ini, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Next. Lalu yang terakhir. Ingat baik-baik, ini ayat ini berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jangan anggap sepele kalau orang yang kurang bersyukur. Engkau sedang jatuh. Jangan sepele ketika engkau sakit hati. Engkau sedang jatuh. Yang jatuh itu bukan berarti dia berzina, mencuri, merampok. Bukan. Itu ya. Tapi ukuran Tuhan lebih daripada itu. Ketika engkau kebencianmu ada, kesombonganmu ada, dosamu tidak kau akui, selalu kau sembunyikan. Ingat lebih baik.
betapa dalamnya engkau telah jatuh. Hari ini kita mau bernyanyi dan kita mau berkata, Tuhan, engkau yang termanis dalam hidupku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan lagu ini, bersama-sama kita datang buat haleluya.